Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Umam dengan NIDN 2109078902. Dosen tetap program studi S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Saat ini saya diamanahi untuk mengampu mata kuliah perkembangan nilai agama dan moral dengan kode mata kuliah 211 PSUD 28 dengan bobot 3 SKS, yang mana mata kuliah ini bersifat wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi pendidikan Islam anak usia dini di semester 3. Secara umum, mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan sejumlah pengetahuan tentang teori dan praktik perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat menerapkan teori perkembangan nilai agama dan moral anak, nilai-nilai dalam diri setiap anak usia dini, kemudian bagaimana hubungannya dengan perkembangan moral, dan materi-materi yang terkait dengan perkembangan nilai agama. Maka dari sini dapat ditentukan CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah perkembangan nilai agama dan moral. 1. Mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar tentang perkembangan nilai agama dan moral. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis ruang lingkup perkembangan nilai agama dan moral. 3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah terkait dengan perkembangan nilai agama dan moral, serta melaporkan hasil dalam bentuk laporan penelitian. Yang keempat, mahasiswa mampu menunjukkan diri sebagai pribadi yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini yang dijiwai oleh nilai-nilai kehumasan. Maka dari CPMK di atas dapat ditentukan sub CPMK yang akan saya lakukan pada pembelajaran dalam pembelajaran, yaitu menganalisis perkembangan nilai agama dan moral melalui pembiasaan anak usia dini. Kemudian mata kuliah ini disampaikan dengan delivery, interaction, dan assessment. Pada tahapan delivery, saya melakukan pada setiap pertemuan. Pada pertemuan 1 dan 2, saya menyampaikan terkait dengan konsep dasar nilai agama dan moral. Pertemuan selanjutnya, yaitu karakteristik perkembangan nilai agama dan moral, kemudian kecerdasan spiritual dan moral anak usia dini, kemudian nilai-nilai agama dan moral yang diutamakan dalam pendidikan anak usia dini pada kurikulum nasional. Kemudian setelah itu, saya akan menyampaikan terkait dengan pembelajaran nilai agama dan moral dengan pendekatan komprehensif. Dari pendekatan komprehensif tersebut, saya melanjutkan untuk menyampaikan perkembangan nilai agama moral melalui pembiasaan anak pada satuan pendidikan. Kemudian saya menyampaikan terkait dengan bagaimana model pembelajaran nilai agama bagi anak usia dini yang berorientasi konstruktivistik. Kemudian pada endingnya saya akan menyampaikan juga terkait dengan assessment, otentik dan evaluasi pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Maka dari tahapan delivery tersebut, saya melakukan pembelajaran yang saya lakukan saat ini, yaitu menggunakan tahapan delivery dengan menyampaikan terlebih dahulu apa itu kegiatan rutinitas dan terprogram, kemudian kegiatan terintegrasi, dan juga kegiatan khusus.
Kemudian pada tahapan selanjutnya setelah delivery adalah interaction. Dilakukan dengan cara interaksi dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, kemudian mahasiswa dengan sumber belajar. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan, yaitu sistem tatap muka melalui metode interactive lecture dan juga cooperative learning. Setelah tahapan interaktif, maka tahapan selanjutnya itu assessment ataupun penilaian. Adapun teknik penilaian yang saya gunakan pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa aspek. Aspek pertama yaitu proses, di sana 15%. Kemudian aspek tugas terstruktur, 20%. Ujian tengah semester, 25%. Ujian akhir semester, 30%. Kemudian kehadiran, 10%. Kemudian indikator penilaian pada pembelajaran yang akan saya lakukan pada kali ini adalah mahasiswa mampu merancang kegiatan rutinitas, kegiatan terintegrasi, dan kegiatan khusus terkait dengan perkembangan nilai agama dan moral di lembaga pendidikan anak usia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Oke, pada hari ini kita mata kuliahnya perkembangan nilai agama dan moral ya. Oke, kita sebelumnya sudah sarapan semuanya ya? Sudah. Oke, untuk menambah semangat kita, marilah kita ice breaking dulu ya. Ayo, silakan berdiri. Oke, yang pelan aja. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera coklat. Tiga jari kanan, Tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, pada mata kuliah ini perkembangan nilai agama dan moral, kita pastinya kita akan mempelajari terkait dengan apa sih itu karakter, kemudian bagaimana itu nilai dan seterusnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar terkait dengan bagaimana pendidikan nilai karakter itu disajikan dengan pendekatan komprehensif, gitu ya. Komprehensif itu artinya menyeluruh, gitu ya. Menyeluruh artinya itu ada keterkaitan wilayah pendidikan. Di sana ada di sekolah atau di PAUD, kemudian di sana ada
dari lingkungan keluarga, kemudian ada dari lingkungan di mana anak itu bersosialisasi. Gitu ya. Kemarin juga kita belajar terkait dengan pendapatnya Thomas Likona. Kemudian nanti akan dikaitkan dengan bagaimana Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu mengadopsi pendekatannya Likona ya, Thomas Likona terkait dengan pendidikan karakter. Oke, silahkan ada yang menyebutkan apa sih itu pendidikan komprehensif menurut Thomas Likona? Silahkan. Iya, silahkan Mbak Harisma. Menurut Thomas Likona, untuk membangun karakter perlu membangun strategi di lingkungan sekolah. Harus ada kerjasama antara sekolah, orang tua, dan lingkungan atau komunitas harus bersinergi dan menjadi partner. Oke, ya. Memang harus ada sinergi. Ketika sekolahnya itu kepingin anaknya itu berhasil, maka harus ada sinergi dengan orang tua. Karena di sekolah itu memang jamnya itu tidak sebanyak di lingkungan keluarga ataupun lingkungan tempat di mana siswa itu bermain. Oke, kemudian dari pendekatannya Likona ini dikaitkan dengan pendapatnya Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang akan membidangi terkait dengan pendidikan anak usia dini. Gitu ya. Kemarin juga kita mempelajari tentang bagaimana sih pendekatannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sana itu strateginya yaitu penggalian ataupun penanaman nilai-nilai karakter itu harus dimulai dari sekolah dulu, gitu ya. Kemudian sekolah juga itu memperkuat dengan adanya kegiatan ekstra, intra, kokurikuler dan seterusnya. Dan pada kegiatan yang ada di sekolah itu pastinya ada pembiasaan-pembiasaan, ya Bang enggak? Ya, Iya. Pembiasaannya biasanya ada apa di sekolah itu? Iya, berdoa, gitu ya, mengaji. Kemudian ada nggak biasanya itu di sekolah terkait dengan baca Asmaul Husna? Ada ya. Karena itu juga, oke betul. Karena itu juga terkait dengan pendidikan, nilai dan karakter. Oke, ini yang akan kita pelajari pada saat ini. Oke. Yaitu terkait dengan kegiatan rutinitas yang terprogram ataupun tidak terprogram di satuan pendidikan. Rutinitas artinya sudah biasa dilakukan terus-menerus gitu ya. Kemudian di sini juga ada kegiatan rutinitas yang mana di sana itu dikhususkan untuk terintegrasi. Artinya nanti ada keterkaitan antara bidang-bidang perkembangan anak usia dini. Kemudian kita akan mempelajari tentang kegiatan khusus yang dikhususkan untuk pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Nanti pembelajaran kita menggunakan interaktif lecturing ya. Nanti berinteraksi antara saya dengan kalian mahasiswa dengan temannya ataupun dengan sumber belajar. Oke, kemudian di sana ada cooperative learning juga. Cooperative learning itu adalah pembelajaran kelompok. Nanti kita akan kelompokan gitu ya. Oke, ya. Ini buku referensinya. Ini ya, sama ya, pengembangan nilai agama dan moral bagi anak usia dini. Itu bisa diakses di perpustakaan itu ada. Kemudian yang tengah itu Otip Satibi Hidayat itu metode pengembangan moral dan nilai agama. Yang satunya juga ini pengembangan moral dan keagamaan anak usia dini. Ini bisa kita akses di perpustakaan. Bisa digital ataupun perpustakaannya kita ya. Oke, kemudian kalau ini tadi itu adalah sebelumnya dari buku ini adalah terkait dengan teoritis ya. Di situ saya juga telah melakukan penelitian terkait dengan mata kuliah ini dengan judulnya internalisasi nilai karakter berbasis ideologi agamaan. Ini saya melakukan penelitian dengan mahasiswa sini juga. Kemudian yang satu itu Tanfidhu Tanmiyatul Qiyam Ad-Diniyah wal Akhlaq fi Al-Mu'assasah Rodatul Atfal di Penegoro 71 Banjar Parakan. Saya juga melakukan penelitian dengan ibu dosennya, Bu Bulan dari Ratnalingrum.
Ini sudah saya terbitkan juga di jurnal Fundasian. Oke, langsung saja saya ke kegiatan rutinitas. Karena tadi kita belajar, yang akan kita pelajari adalah kegiatan rutinitas. Tahu artinya rutinitas ya? Apa? Rutinitas apa ya? Dilakukan secara terus-menerus, gitu ya. Kegiatan sehari-hari yang dilakukan secara terus-menerus dengan rutin dan pasti. Kalau kita ketahui bahwasanya yang namanya kegiatan rutinitas yang biasanya itu ada senyum, sapa, salam, gitu ya. Itu kan rutinitas ya. Itu aslinya tidak tertulis pada kurikulum, akan tetapi itu dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan, begitu. Selain itu juga ikro, pembelajaran ikro ataupun pembelajaran abata gitu ya. Itu juga beberapa lembaga pendidikan khususnya yang Islam pasti ada menggalakkan itu. Dan itu menjadi ciri khas suatu lembaga. Gitu ya. Ciri khas suatu lembaga. Bisa saja antar lembaga itu berbeda. Itulah ciri khasnya. Gitu ya. Ciri khas antar lembaga. Dalam penelitian saya di sana juga ada ciri khas karena itu adalah lembaga tersebut itu lembaga berpaham ideologis keagamaan gitu ya. Kalau yang saya lakukan itu di RA ya, RA tapi itu TK Muslimat ya. TK Muslimat. Di sana sudah punya kurikulumnya yang membedakan antara eh, lembaga PAUD secara umum dengan yang khusus tadi menjadi ciri khas lembaga. Oke, kemudian di sana itu ada juga kegiatan terintegrasi. Apa maksudnya? Tahu terintegrasi tahu? Oke, kita baca dulu. Gitu ya. Kegiatan pengembangan diri, muatan materi nilai agama itu melalui pengembangan kemampuan dasar lain yang dihubungkan secara eksplisit. Artinya, nilai agama dan moral itu bisa dilakukan dengan menggandeng pengembangan yang lainnya. Gitu ya. Secara tidak langsung itu menanamkan nilai agama dan moral, gitu ya. Secara tidak langsung. Karena itu dikata-katakannya itu secara eksplisit. Gitu ya, secara eksplisit. Contohnya anak itu dilibatkan dalam proyek penguatan pelajar Pancasila gitu ya, profil P5 itu ya, P5 itu dalam kegiatan P5 itu memang di sana kegiatannya itu memang tidak khusus untuk nilai agama dan moral, ya kan? Contohnya apa? Ada yang bisa menyampaikan kira-kira temanya apa sih itu terkait dengan P5? Apa ya? Kegiatan proyek yang di RA gitu, ataupun TK. Pentas seni, oke. Pentas seni itu kegiatan P5 ya. Kegiatan P5. Tapi di sana itu ada muatan nilai agama dan moral. Walaupun di pentas seni pastinya ada pengembangan seni, bahasa, dan pengembangan yang lainnya. Betul tidak ya? Oke. Maka ini masuk dalam kegiatan yang terintegrasi. Oke, selanjutnya. Yang ketiga itu kegiatan khusus. Khusus. Yang namanya khusus ya khusus ya. Oke, khusus. Yaitu program kegiatan belajar yang menjelaskan tentang pengembangan kemampuan dasar nilai agama yang implementasinya tidak harus dikaitkan dengan pengembangan bidang kemampuan dasar lainnya. Oke, ini tidak harus dikaitkan, tapi dikhususkan untuk pengembangan nilai agama dan moral. Contohnya apa ya? Praktek sholat. Iya kan ya? Praktek sholat itu khusus untuk nilai agama dan moral. Walaupun di sana itu di dalamnya ada nilai-nilai kedisiplinan, itu ya, disiplin, artinya harus urut seperti itu, tidak boleh seenaknya saja gitu sholat itu ya. Oke, maka itu masuk dalam kegiatan khusus. Ya, maka dari tiga ini yang menjadi topik pembicaraan saya itu terkait dengan kegiatan tadi ya, ada rutinitas, yang kedua ada terintegrasi,
yang ketiga itu khusus. Oke. Ada yang bertanya dulu terkait dengan 3 ini? Ya, silakan. Ya. Itu bedanya apa sih sama perkembangan sosial? Oke, nilai agama dan moral. Jadi kalau kita yang sudah kita pelajari kemarin, nilai agama dan moral itu adalah suatu nilai, gitu ya. Nilai itu bisa baik ya tidak ya. Tapi sumbernya itu bisa dari agama atau bisa dari adat istiadat, gitu ya. Moral etika itu memang sumbernya dari adat istiadat, kebiasaan baik di suatu tempat. Nah, nilainya itu ada di sana, ada nilai religius, tanggung jawab, gitu ya. Berbeda dengan sosial emosional. Kalau sosial emosional itu nantinya akan terkait dengan bagaimana stimulasi yang diberikan kepada anak ataupun anak usia dini itu untuk mengembangkan gimana dia mau berinteraksi dengan orang lain, bagaimana emosinya, gitu ya. Oke, itu ya, itu jadinya perbedaan antara tadi nilai agama dan moral dan juga sosial. Oke, saya kira cukup ya. Kita selanjutnya ke tugas. Oke, nanti akan saya bagikan, gitu ya. Jadi 3 kelompok aja lah ya. Sekarang berkelompok ya. Oke. Saya bagikan dulu. Oke. Bagaimana tugasnya itu? Ya. Saya jelaskan tugasnya bagaimana, yaitu kalian semuanya berkelompok, kemudian mencari artikel ilmiah yang berasal dari jurnal ya, jurnal nasional terakreditasi ataupun tidak, yang mana di dalam jurnalnya itu ada hasil penelitiannya terkait dengan tadi, ada kegiatan rutinitas program, kegiatan terintegrasi, dan kegiatan khusus. Caranya kalian semuanya menulis ini ya, nama jurnalnya apa, volume berapa, isu ke berapa, penulisnya siapa saja, judulnya apa, kemudian di sini disampaikan, dituliskan dari jurnal itu, artikel itu, apa sih kegiatan-kegiatan yang ada di jurnal tersebut dari hasil penelitian. Silahkan. Ya, coba dicari jurnal gitu ya. Jurnal bisa jurnal apa itu ya? Jurnal anak usia dini yang penting. Jurnal warna boleh. Boleh. Iya, demikian. Ya. Oke, cukup ya. Oke, cukup. Ya. Sudah, saya kira sudah. Nanti saya akan mempersilahkan salah satu dari setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya dengan kelompok itu. Kemudian jangan lupa dibaca apa nama jurnalnya, volumenya, penulisnya, dan seterusnya. Silahkan dari kelompoknya Mbak Salwa, silahkan maju. Satu aja menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, baik, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya yang mengambil judul yaitu upaya meningkatkan perkembangan nilai agama dan moral melalui metode keteladanan pada anak usia dini. Penulisnya Abdurrahman, volume atau isu volume 14 nomor 2 2018. Nama jurnalnya Jurnal Penelitian Keislaman. Yeah. Jadi di sini ada kegiatan terintegrasi. Kegiatan pengembangan nilai agama dan moral terintegrasi dalam setiap kegiatan, ada yang dalam pembelajaran, ada yang terjadi di kegiatan rutinitas, dan ada yang terdapat dalam kegiatan ekstrakurikuler,
kokurikuler. Oke, ya. Terima kasih. Iya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembalikan lagi ke. Oke, bagus ya. Terkait dengan tadi kegiatan yang terintegrasi ternyata ada di beberapa kegiatannya. Bisa ekstra ya. Ekstra contohnya apa ya? Kalau ekstra ya? Drum band, renang. Oke, kalau kalau drum band kira-kira nilai agama dan moral apa ya yang bisa kita Sabar. Oh, sabar, betul, sabar. Oke. Terus apa lagi ya? Disiplin, betul nggak? Iya. Oh, iya, nggak boleh dang gitu ya. Nggak boleh. Itu saya kira itu terintegrasi gitu ya. Oke, silakan kelompoknya Mbak Emil ya. Silakan. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu tentang jurnal obsesi. Nama jurnalnya yaitu volume atau isu volume 1 nomor 1 tahun 2018. Ya. Penulisnya Rizky Ananda. Judul artikelnya yaitu Implementasi Nilai-nilai Moral dan Agama pada Anak Usia Dini. Kegiatan rutinitas dan terprogram yaitu berbasis memasuki ruang kelas atau sebelum memulai kegiatan belajar akan ditanamkan beberapa perilaku anak antara lain yaitu yang pertama untuk selalu tertib dan patuh pada peraturan, dan yang kedua tenggang rasa terhadap keadaan orang lain, yang ketiga sabar menunggu giliran, yang keempat mau menerima dan menyelesaikan tugas, kemudian mengucapkan salam, terus berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, dan kegiatan belajar mengajar, yang terakhir waktu istirahat, makan, bermain. Oke. Aplaus ya. Ya, seperti tadi ya, ada waktu makan gitu ya. Makan itu kira-kira kalau dari ketiga pendekatan tadi, ada kegiatan yang terprogram, rutinitas, terintegrasi, kemudian khusus, kira-kira masuk mana itu? Makan itu ya, makan. Rutinitas pembiasaan. Oke. Penilaian ini individual ya, individual. Nanti dalam asesmen itu silahkan memberikan apa sih yang bisa Anda dapatkan dalam materi. Oke, silahkan Mbak siapa ya? Ika, silahkan Mbak Ika. Ya, baik. Ini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang asesmen dari materi dari kita. Kegiatan rutinitas adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan secara terus-menerus dengan rutin dan pasti. Yang selanjutnya ada kegiatan terintegrasi, adalah kegiatan pengembangan diri muatan materi nilai agama melalui pengembangan kemampuan dasar lain yang dihubungkan secara eksplisit. Selanjutnya ada kegiatan khusus, adalah program kegiatan belajar yang menjelaskan tentang pengembangan kemampuan dasar nilai agama yang implementasinya tidak harus dikaitkan dengan pengembangan bidang kemampuan dasar. Oke, plus ya, dengan plus. Oke. Nah, sekarang tinggal refleksi ya. Refleksinya dari siapa refleksinya? Mbak Wiji, silakan refleksinya apa? Silakan. Yang saya dapat pada kali itu kita menambah wawasan tentang penanaman nilai moral terhadap apa yang kita lakukan pada kita. Oke, bagus. Aplaus, silakan. Ya. Jangan lupa pada pembelajaran yang akan datang ya, kita akan belajar terkait dengan bagaimana pembinaan kedisiplinan di pendidikan anak usia dini. Bagaimana cara penanamannya, bagaimana strateginya, dan seterusnya. Oke, jangan lupa untuk dibaca. Marilah kita membaca doa bersama-sama ya. Alhamdulillah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.